Ada apa? Kenapa Bunda? Kenapa kamu gak mau berduaan sama aku begitu? Ya masalahnya bukan itu, Mas. Cuman kamu gimana sih? Kamu mengambil keputusan untuk pergi jauh-jauh ke puncak saat Rosi lagi sakit. Sedangkan kita nggak tahu keadaan Rosi bisa memburuk, membaik. Aku aja kalau mau ninggalin rumah, aku nggak mungkin jauh-jauh ini. Kita mau ke puncak, Mas. Kamu yang benar aja. Kan ada papa di rumah. Aku udah bicara sama papa juga mendukung ini. Hana, aku cuman pengen sebentar aja kita pergi, kita mendapatkan udara yang baru, suasana yang baru, kita refreshing di sana. Kita bisa menenangkan diri. Aku cuma pengen cari ketenangan. Papa mendukung ini. Aku rasa ini yang terbaik, ini bagus buat kita. Mas, kamu benar-benar nggak tahu perasaan seorang ibu ya. Iya, kamu anggap aku bisa refreshing sama kamu, sedangkan anak aku lagi sakit di rumah. Dan kamu sendiri tahu kalau dari kemarin Rosi selalu memohon kamu ada di sisinya. Rosi selalu minta ayahnya ada di sampingnya dia. Terus kamu bisa dengan santai pergi gitu aja. Kalau aku nggak bisa, kalau ya... Hana, kesembuhan Rosi juga tergantung sama kebahagiaan kita. Aku tahu kamu lagi stres. Aku sengaja mengatur semua ini biar kita bisa refreshing. Tapi ya udah, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku nggak bicara sama kamu dulu. Kalau aku ngatur semua ini tanpa seizin atau sepengetahuan kamu. Ya lagian ini cuma satu malam. Aku pikir ya udah nggak apa-apa. Kita cuma satu malam. Tapi ya udah. Aku minta maaf. Aku nggak berniat untuk bikin kamu tambah stres atau tambah apa lagi ya. Ya udah, aku juga minta maaf. Kalau gitu sekarang kita bisa pulang. Kalau nggak begini aja, mumpung kita udah keluar segini, kita mampir ke rumah sakit sebentar. Ngapain lagi kita ke rumah sakit? Buat apa? Ya karena kalau aku yang ngomong, aku yang bicara, mungkin kamu nggak ngerti. Ya, kita ke rumah sakit, kita ketemu sama dokter spesialis itu, dan dia bisa menjelaskan semuanya soal program bayi tabung itu. Ya udah, tapi kalau mau konsultasi aja. Iya, konsultasi aja. Mungkin kita udah keluar deh, kita udah ada di luar. Ya. Ya udah. Oke Ibu Hana, seperti yang Anda lihat di sini, ini ada beberapa contoh gambar dari organ reproduksi wanita seperti yang Anda lihat di sini. Jadi gimana Hana? Ya, kamu udah mikirin semuanya, udah jelaskan semuanya. Hana, udah jelaskan semuanya. Kamu tahu kan sekarang dari dokternya, kalau ini adalah jalan yang paling benar, yang paling cepat. Hana tetap mata aku. Jujur sama aku sekarang. Kamu masih belum nyaman dengan ini. Belum bisa terima semuanya. Mas, ini bukan masalah setuju nggak setuju. Kamu tahu aku juga ingin menyelamatkan Rosi. Ya, pasti. Tapi kamu harus ngerti perasaan aku sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang nantinya akan mengandung, itu pun kalau berhasil. Ini bukan proses yang gampang, Mas. Dan kalaupun kita berhasil, bagaimana dengan perasaan anak yang nanti akan ada di dalam kandungan aku, Mas? Kamu jangan pikir bayi itu tidak akan merasakan apa-apa. Bahkan di dalam kandungan aku, dia pasti akan tahu kalau dia dihadirkan bukan atas dasar cinta. Terus bagaimana nanti kalau dia sudah besar dan dia tahu dia cuma ada di sini untuk menyembuhkan kakaknya? Anak itu akan tetap menjadi anak kita, menjadi darah daging kita, dan kita akan tetap menyayangi anak itu
sama seperti kita menyayangkan Rosi. Justru kita mungkin lebih bersyukur karena kehadiran anak itu kita bisa menjadi keluarga yang lebih besar dengan Rosi dan juga adiknya. Jadi kamu gak usah khawatir soal itu. Kita pasti bisa merawat dia dengan baik dan dia akan otomatis menjadi bagian dari keluarga kita. Dia akan tetap menjadi anak kita. Ya Allah, aku masih tidak bisa merelakan kalau anak yang aku kandung nantinya hanya dibuat karena sebuah kepentingan lain, bukan karena ayah dan bundanya sungguh-sungguh menantikan kelahirannya atas dasar cinta. Lalu bagaimana kelak hamba harus mempertanggungjawabkan semua di hadapanmu, ya Allah? Ana, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa? Ana baik-baik aja, Papa, tenang. Papa gimana mau tenang? Kamu tidak menceritakan hasil konsultasi dengan dokter. Ya. Tadi Hana udah bicara sama dokter, kita udah membahas masalah program bayi tabung secara detail. Tapi dokter juga memberikan waktu supaya Hana bisa memikirkan secara matang-matang karena bagaimanapun juga Hana yang menjalani kehamilannya. Ana, Papa tahu kamu belum srek dengan program ini. Tapi at least kamu coba dulu. Papa tuh sudah ngelihat Bram, sudah banyak sekali perubahannya. Dan dia benar-benar ingin menjadi suami yang baik. Dan Papa lihat dia banyak sekali berusaha dan dia mementingkan Rosi untuk sembuh. Papa bukan membela Bram, tapi Papa lihat ini sebagai kenyataannya saja. Ya, aku tahu semuanya demi Rosi, Pak. Tapi apa Papa nggak melihat kalau Mas Bram sedang menyembunyikan sesuatu dari aku? Apa maksud kamu, Han? Pak, aku udah menikah sama Mas Bram hampir 9 tahun dengan semua masalah. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Entah apa itu aku nggak tahu, tapi aku merasa Mas Bram sedang menyembunyikan sesuatu dari aku. Apalagi masalah bayi tabung ini, ide ini entah muncul dari mana, tapi sepertinya Mas Bram begitu memaksa dan sangat mendadak, Pak. Dan satu hal yang bikin aku lebih bertanya-tanya sama Mas Bram adalah pembicaraan misterius dia sama Karin. Pak, 2 kali, Pak. Hana dikhianati oleh Mas Bram 2 kali. Dengan wanita yang sama, bukannya aku mau mungkin-mungkin. Tapi semuanya terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Dan perempuan itu bahkan pernah hamil. Maaf ya, Pak. Tapi perasaan hati seorang perempuan yang pernah dikhianati itu gak mudah untuk melupakan semuanya. Jangankan aku, Pak. Kalau Papa ada di posisi aku, Papa seorang laki-laki pasti butuh waktu untuk menyembuhkan perasaan kecewa dan rasa sakit. Tapi sekarang apa yang Mas Bram berikan ke aku? Bukannya aku juga minta sesuatu dari Mas Bram, tapi semuanya terlalu terburu-buru, Pak. Dan sepertinya Hana harus menerima Mas Bram seolah-olah dia tidak pernah membuat kesalahan apapun. Hati Hana gak bisa bohong, Pak. Bagaimana aku harus mencintai dia lagi? Bagaimana aku harus mencintai Mas Bram? Papa ngerti kamu. Biar nanti Papa bicara sama Bram ya. Jangan, Pak. Ana mohon, Papa gak usah bicara sama Mas Bram. Biar aku dan Mas Bram menyelesaikan ini. Aku juga harus berusaha menghargai pernikahan
kita berdua. Papa ngerti. Tapi tolong kabar-kabarin Papa. Biar Papa bisa mengerti untuk kedua belah pihak. Oke. Kasih ya, Pak. Kalau Mbak ingin aku menjawab semua pertanyaan Mbak tadi, lebih baik Mbak menanyakan langsung sama suami Mbak. Biar Mbak bisa lebih percaya. Dan aku pastikan suami Mbak bakalan bisa menjawab semua pertanyaan Mbak tadi. Apa aku seharusnya memang menanyakan masalah ini ke Mas Bram? Mbak Hana. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Hana. Ada apa ya Mbak Hana telepon aku? Karin, Mbak minta maaf kalau Mbak ganggu kamu. Mbak, cuman... Oh, iya. Gak perlu dilanjutin lagi, aku tahu kok. Pasti Mbak Hana masih pengen tahu kan apa yang aku omongin sama Mas Bram di telepon? Ternyata Mas Bram belum bisa berkata jujur ya. Setahu aku di mana-mana pernikahan itu harus ada kata saling jujur. Tapi percuma deh kayaknya Mbak Hana rujuk sama Mas Bram. Mas Bram masih aja suka berbohong sama Mbak Hana. Karin, Mbak gak mau berdebat sama kamu. Mbak cuma nanya dan Mbak pengen kamu jawab. Apa masalah penting yang kamu bicarakan sama Mas Bram? Kalau memang penting, Mbak perlu tahu apa. Oke. Sebenarnya aku nggak pengen ngasih tahu kok soal ini ke Mbak Hana. Maksud kamu? Udahlah Mbak Hana, nggak usah dibahas lagi ya Mbak. Apa yang aku omongin sama Mas Bram kemarin itu. Tapi yang penting sekarang, aku punya kabar gembira buat Mbak Hana. Kebetulan aku baru pulang dari seminar Jogja. Nah seminarnya bagus banget tentang leukemia. Nah ini kabar gembira kan buat Mbak Hana. Ini kan buat kebaikan Rosi juga. Jadi masalah penting yang kamu bahas sama Mas Bram itu masalah Rosi. Iya, buat Rosi. Gini ya Mbak Hana, yang Mbak Hana tahu tentang leukemia itu harus dapat donor sumsum tulang belakang kan? Iya Mbak tahu. Mbak tahu kalau Rosi membutuhkan donor dari saudara kandungnya. Itu karena dokternya kurang canggih aja Mbak Hana. Sebenarnya Mbak Hana gak perlu repot-repot memberikan adik buat Rosi dan gak perlu repot-repot buat rujuk lagi sama Mas Bram. Aku bisa membantu Mbak Hana untuk aku kenalin sama dokter yang bisa menyembuhkan Rosi. Dan tanpa harus memberikan Rosi adik. Halo? Mbak Hana? Mbak? Ini kan info bagus. Halo? Karin, ini bukan akal-akalan kamu kan? Mbak tahu dari mana kebenarannya? Tenang Mbak Hana. Aku udah gak ada alasan lagi untuk berbohong sama Mbak Hana. Dijamin 100% benar. Dan dijamin itu pasti bakalan cepet sembuh. Percaya sama aku. Halo? Mbak Hana? Halo? Nah, ini baru benar-benar dimatiin. Ya Allah, apa semua yang dibicarakan Karin itu benar? Apa mungkin kali ini Karin berniat menolong Rosi? Enggak. Aku gak boleh suuzon. Tapi aku juga gak mau dipermainkan sama Karin lagi. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Dengan begini, peluang aku untuk memiliki Mas Bram masih terbuka lebar.
Pasti sekarang Mbak Hana lagi sangat-sangat menyesal karena udah menikah ulang dengan Mas Bram. Mas, aku tadi barusan habis bicara sama Karin. Karin? Ngapain kamu bicara sama Karin? Karin itu gak penting banget. Apa lagi omongannya dia? Jangan percaya sama omongan Karin. Kamu bisa dengerin aku dulu nggak? Tadi Karin bilang kalau ada cara lain untuk menyembuhkan Rosi. Kita nggak butuh punya anak lagi, Mas. Emang Karin itu siapa? Dokter? Kita nggak usah denger omongan Karin. Dia sok tahu. Udah, nggak usah dengerin omongan Karin. Dokter kita aja bilang kalau ini adalah cara yang paling aman dan paling tepat. Mas, aku tahu, tapi kita harus membuka opsi untuk beberapa. Mas, tadi barusan aku baca di internet. Aku baca artikel mengenai penyembuhan leukemia ini. Kita nggak perlu melakukan transplantasi dari tulang sumsum. Masih ada cara lain, Mas. Ini beneran. Udahlah. Dokter kita. Dan aku percaya sama dokter kita. Dokter kita aja sudah bilang kalau inilah cara yang paling tepat. Hana, dengan cara ini, dengan cara program bayi tabung ini, kita bisa prediksi dan kita bisa estimasi waktu kamu hamil dan juga untuk lahiran anak. Itulah yang paling tepat, yang paling aman. Mas, kita dengerin aja dokter kita. Mas, kemarin Papa udah mau coba dengan cara kita keluar negeri untuk menyembuhkan Rosi. Tapi kamu nggak mau, ya kan? Nggak ada salahnya kita coba dengan cara lain. Lagi pula dokter udah bilang aku susah hamil, Mas. Kita punya 11 bulan. 11 bulan, Bunda. Makanya program bayi tabung ini yang paling tepat. Selain bisa bantu kamu untuk hamil, itu bisa memprediksi waktu dengan akurat. Jadi aku nggak mau kita mengorbankan Rosi dengan cara yang belum tentu aman. Mas, kamu pikir selama ini aku nggak mikirin Rosi? Aku juga mikirin keselamatan Rosi, Mas. Tapi aku nggak mau dengan cara di mana salah satu anak mengorbankan dirinya untuk anak yang lain. Nggak mau, aku nggak mau, Mas. Sudah. Aku sudah cukup. Aku nggak mau bahas masalah ini lagi. Mas, kamu. Lagian, seorang anak itu harus mematuhi orang tuanya. Jadi, aku nggak mau kita bahas ini lagi. Pokoknya dari sekarang kamu harus mengikuti program bayi tabung itu demi Rosi. Aku nggak mau buang-buang waktu lagi. Ini bukan kompromi. Titik. Astagfirullahaladzim. Paris menunggu kita, Mas. Kita akan jadikan menara Eiffel saksi bisu cinta kita, seperti yang selama ini aku impikan. Kenapa Karin masih aja terus berulah sih? Kenapa dia nggak bisa benar-benar hilang dari kehidupan aku? Paris menunggu kita, Mas. Kita akan jadikan menara Eiffel saksi bisu cinta kita, seperti yang selama ini aku impikan. Karin lagi apa sih maksudnya dia? Aku nggak pernah belajar ini anak. Udah kurang ajar banget sih. Mas Bram. Halo Mas, gimana? Kamu setuju sama rencana aku? Karin, sekali lagi kamu telepon Hana dan mengganggu keluarga aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu benar-benar jahat ya, Mas. Kamu masih mempergunakan Rosi untuk rujuk kamu dengan Mbak Hana. Itu udah keterlaluan loh, Mas. Dengar ya, Mas. Aku bisa buktiin. Rosi bisa sembuh tanpa kamu harus rujuk lagi dengan Mbak Hana. Asal kamu tahu ya, Allah itu maha adil. Dia sayang sama aku yang udah terus-terusan kamu jahatin, Mas. Halo Karin. Aduh,
Kalau Karin bisa membuktikan kalau Rosi bisa sembuh tanpa aku dan Hana harus rujuk, aku bisa kehilangan sumber kebahagiaan aku lagi. Bangun lo. Bangun lo, berantem sama gua. Bangun. Weh. Bangun lo. Weh. Ya lo gak apa-apa kan? Loh, Andre, Pak, kenapa Pak? Mohon bantuan. Pak Muklis, segera meluncur Pak, ke lokasi Pak. Pak Andre saat ini sedang tersadarkan diri Pak. Lo panik-panik begini, kenapa? Lo harus bantuin gue, Bram. Gue udah masalah banget nih. Lo harus bantuin gue, Bram. Lo harus tolongin gue. Lo sembunyiin gue, Bram. Sembunyiin? Emang kenapa? Lo ada masalah sama Anissa? Enggak, bukan sama Anissa. Gue gak tau semuanya dari mana. Lo janji sama gue. Lo jangan cerita siapa-siapa. Lo janji sama gue dulu. Janji, bilang dulu. Yaudah, gue janji. Gue janji, oke. Tapi Janji lo gak bakal bilang siapa-siapa. iya, gue gak bilang siapa-siapa. Apa yang terjadi? Ya, gue tadi nggak sengaja ketemu sama laki-laki yang beda sama Anissa, terus gue nggak sengaja ngelabrak dia, terus dia sekarang dia udah nggak sadarkan diri. Nggak sadar. Gue apa-apain, gue nggak apa-apain dia. Bram, lo harus percaya sama gue nggak apa-apain dia. Gue bangunin, gue pikir itu nggak apa-apa. Dia nggak bangun, gue nggak ngerti. Kekerasan segala macam. Gue gak pakai kekerasan, Bram. Gue gak pakai kekerasan. Sumpah gue gak pakai kekerasan. Ya gue ketemu sama dia karena gue pikir gue pengen nyelesain masalahnya secara jantan aja. Udah gitu doang, gue juga gak ngerti apa-apa. Udah, oke, Ya udah, tapi sekarang lu mau kayak gimana? ya lo. Dia pingsan, tapi dia masih Dia gak sadarkan diri. Lo jangan cerita Hana ya. Kalau Hana tahu, ya Hana tahu, Hanisa pasti tahu. Lo tahu sendiri lah, perempuan pasti saling cerita. Lo jangan cerita. Gue gak cerita. Tapi sekarang mau kayak gimana lu? Lu gimana? Lo kasih gue tempat persembunyian lah di mana ya, di kantor lo aja. Gue nggak mungkin. Iya, gue nggak tahu, gue nggak minta di rumah, tapi di mana gitu. Gue nggak tahu lah, Bram. Gue putus asa nih, gue panik. Di mana? Lo ada nggak tempat persembunyian buat gue? Iya, bisa aja di rumah mama ya, di Bogor, tapi Di rumah mama. Iya, gue nggak mungkin. Kalau lu di sana terlalu gampang untuk untuk gue diseret-seret nggak masalah. Enggak. Lo percaya sama gue nggak bakal nyeret nama lo. Gue banyak banget masalah sekarang. Gue nggak bakal nyeret nama lo, Bram. Yang penting gue punya tempat persembunyian aja untuk sementara. Ya udah, tapi lo harus janji sama gue. Lo nggak akan bilang siapa-siapa. Gak akan. Lo bilang lo masuk sendiri apa lu? Gue bilang lo gak akan tahu apa-apa. Gue yang kesana sendiri. Iya, sendiri ya. Gampang lah itu. Yang penting kuncinya buruan. Iya. Oke. Bener ini kuncinya? Iya, ini yang Oke. Lo ngumpetin, lo bukan gue yang ngasih ke lo ya. Iya. Enggak. Ya. Lo sahabat gue, makasih banget. Ini berarti banget buat gue, lo nolongin gue. Lo jangan cerita sama siapa ya. Ya udah, lo cuma aja lah. Ya, anggap gak terjadi apa-apa. Iya. Thank you, bro. Mas, Hana. kamu ngapain malam-malam di luar? Nggak ada apa-apa. Baru mau masuk nih, Soal tadi aku minta maaf ya.
tega melakukan ini sama kamu, Andre. Kamu salah apa sampai dicelakain kayak begini? Andre. Mas, dokter bilang apa, Mas? Luka-lukanya nggak serius kan? Nggak serius kan, Mas? Dokter bilang Andre belum sadar. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang melakukan ini sama Andre. Saya gak bakal pernah maafin, Mas. Andre. Selamat pagi. Ada bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Dokter Wisnu, bisa Sus? Oh ada. Ibu udah buat janji sebelumnya? Belum sih Sus. Oh kalau gitu ibu buat janji dulu sama Dokter Wisnu. Minimal seminggu sebelumnya Bu. Seminggu sebelumnya? Tapi saya harus konsultasi sama Dokter Wisnu secepatnya, sekarang juga kalau bisa. Maaf Bu, Dokter Wisnunya hari ini memang lagi padat banget jadwalnya. Bisa tolong dicek dulu. Saya butuh banget sama Dokter Wisnu. Psikologis pasien ini sangat penting sekali. Pagi. Ya kan? Rekam medis. Pagi Dokter Wisnu. Pagi. Jadi itu yang namanya Dokter Wisnu. Kayaknya aku kenal deh sama Dokter Wisnu. Tapi di mana ya? Itu Dokter Wisnu. Iya betul. Oke, thank you. Sama-sama. Wisnu Mahadika. Loh, ini kan teman aku waktu di SMP dulu. Kakak kelas aku. Ya ampun, jadi dokter yang bisa nyembuhin Rose itu teman lamaku sendiri. Ini benar-benar keberuntungan buat aku. Ya, halo Kak. Karin gimana kabarnya? Ya, baik-baik aja alhamdulillah. Oke, terus di rumah sana baik-baik aja? Rumah nggak ada apa-apa kan? Aku kurang tahu deh Kak, soalnya aku lagi nggak di rumah, aku lagi di luar. Kamu nggak di rumah? Di luar kemana? Aku lagi di rumah sakit, lagi cek kandungan Kak. Oh, habis cek kandungan. Ini kayaknya kakak baru bisa balik ke Jogja sekitar 2-3 hari lagi. Nggak apa-apa, soalnya kakak mesti ngurusin rental nih. Iya Kak, nggak apa-apa kok Kak. Oh iya, satu lagi, jangan lupa minum susu hamilnya, ya? Oh ya, nanti kalau ada apa-apa aku langsung hubungin kakak kok, tenang aja. Oke. Bye. Untung aja Kak Sofi lagi ada urusan di Jakarta. Kalau begini kan usaha aku untuk merusak rumah tangga Mbak Hana dengan Mas Bram gak akan ketahuan sama Kak Sofi. Kakek kangen sekali sama kalian. Kalian kangen? Kangen kek. Kok rumahnya sepi sekali? Mama kalian mana? Mama lagi pergi kek. Pergi kemana? Kita nggak tahu kek. Masa nggak tahu? Pak Fakri, udah lama. Belum kok, saya baru saja datang. Vina mana? Vina. Iya tuh, anak-anak juga nggak tahu mamanya kemana. Saya nggak mau Vina pergi untuk mencari kerja sampingan. Buat apa? Helmi kan sekarang sudah punya pekerjaan yang bagus. Apa Vina tidak cukup ngurusin toko roti saja? Jadi nggak perlu pergi sehingga menelantarkan anak-anak begini. Pak Fakri, pasti belum makan. Ya kan? Udah, kita
kita makan di sini aja ya. Sudah lama loh kita nggak makan sama-sama. Cucu kita nih Anto sama Nadia gimana? Tuh bilangin, soalnya saya baru aja masak. Bilangin, ayo bilangin. Iya kek, masakan Oma enak banget. Yuk. Ayo kita makan sama. Yuk. Sama yuk. Ayo sini yuk. Yuk kek. Udah telepon. Ih kakek biar Nadia aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Sayang, mama mana? Papa mau bicara dong. Oh papa, kirain Nadia siapa? Ada papa kamu ya? Iya. Kakek boleh nggak bicara sama papa kamu? Boleh. Sini. Kamu pergi saja makan dulu ya sama Anto. Iya. Assalamualaikum Helmi. Waalaikumsalam. Loh, Papa di rumah? Iya, Papi mau cari Vina, tapi dia nggak ada. Cari Vina? Emang ada urusan apa? Kok tumben? Soalnya bukan Papi mau apa, tapi soalnya kamu sekarang tahu tidak? Istri tersayang kamu itu ada di mana? Iya, mungkin dari ke rumah Hana kali, Pi. Atau enggak arisan kali ya. Oh, jadi kamu tidak tahu istri kamu ada di mana. Dan kamu biarkan Vina ninggalin anak-anak. Helmi, apa kamu lagi butuh uang besar? Sampai istri kamu harus cari kerja lagi di luar. Hah? Kayaknya enggak deh, Pi. Enggak. Kayaknya kita udah gak ada utang. Ya, mudah-mudahan saja. Soalnya istri kamu itu sepertinya terlalu sering menyembunyikan banyak hal sama kamu. Kayaknya ya mungkin aku nanti yang bicara sama Vina deh. Ya. Kalau sampai ketahuan SPG kemarin itu Vina, awas saja dia. Bikin malu saja. Wah, aneh ya. Tapi kok bicara seperti itu ya? Apa mungkin ada sesuatu yang Papi tahu aku nggak tahu soal Vina? Kalau bukan karena Rizal, aku nggak mungkin sesusah kayak gini. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vina, maaf ya, aku belum bisa pulang, dalam waktu deket ini. Ya udah nggak apa-apa kok. Ya, Vina, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu jawab jujur tapi ya. Iya boleh, tanya aja, emang ada apa? Kamu kerja sampingan? Kamu denger dari siapa, Hel? Ya, kamu jawab aja lah. Ya, halo, ya, saya sudah sampai kok, Iya, saya udah mau masuk. Kamu pasti tahu omongan itu dari papi kamu kan? Kok kamu tahu? Kalau aku tahu dari papi? Ya karena ternyata papi kamu tuh ternyata masih gak suka sama aku, Hel. Makanya papi kamu tuh ngarang cerita kayak gitu. Dia gak ngarang cerita, Vina. Dia gak ngarang cerita. Dia cuman menanya kalau... Helmi, udah stop, Hel. Aku lagi capek, udahlah. Aku gak mau diajak berantem kayak gini. Kamu capek kenapa sih? Emang kamu kerja capek, hah? Ya Helmi, tapi kan kamu tahu sendiri kalau aku itu gak pernah tergantungan sama laki-laki ya. Jadi, ya aku udah biasa kerja buat keluarga aku sendiri. Vina, ya sekarang aku udah kerja, Vina. Dan aku tahu kamu emang mandiri. Cuman kan aku sebagai suami sudah kewajiban aku untuk bisa nafkahin kamu. Jadi ya gak ada yang perlu kamu kerjain lagi. Helmi, kok kamu jadi ngebatasin aku kayak gini sih? Aku gak ngapa-ngapain. Aku gak ngebatasin kamu, Vina. Cuman ya memang Vina, kamu lagi gak ada utang kan? Enggak lah. Udahlah, Hel, kamu tuh apaan sih ngomong gak jelas?
Udahlah, aku mau istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Bu Anissa nyariin Pak Andre ya? Iya Pak. Pak Andrenya kemana ya, nggak kelihatan dari tadi? Pak Andrenya sedang di rumah sakit, Bu. Sampai sekarang beliau belum sadar. Katanya sih karena kecelakaan, Bu. Innalillahi, ya Allah. Mana suami kamu? Suami? Bu, saya udah bercerai sama suami saya, Bu. Jadi saya nggak tahu mantan suami saya sekarang ada di mana. Memang Ibu ada perlu apa ya sama mantan suami saya? Mantan suami kamu yang bikin Andre seperti ini. Andre nggak sadarkan diri. Saya baru lihat rekaman CCTV-nya. Mantan suami kamu itu mukul Andre. Sampai ada yang pingsan. Astagfirullahaladzim. Kamu harus tanggung jawab dong. Kalau aja Andre nggak kenal perempuan seperti kamu, janda dengan anak satu, mantan suami kamu itu nggak bakal mungkin mukul Andre sampai pingsan seperti ini. Sekarang juga kamu ikut ke kantor polisi sama saya. Bu, saya nggak salah apa-apa, Bu. Ibu jangan nyalain saya dong, Bu. Ya jelas ini salah kamu dong. Bisa aja dong suami kamu itu cemburu, terus mukul Andre seperti ini. Bu, saya ini benar-benar nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, Bu. Bu, saya nggak tahu apa. Udah, kamu jangan banyak alasan. Pokoknya kamu harus ikut sama saya ke kantor polisi sekarang. Ayo. Maaf. Ibu Anissa ini tidak bisa dibawa ke kantor polisi. Karena memang tersangkanya hanya mantan suaminya Ibu Anissa. Jadi dalam hal ini Ibu Anissa tidak ada hubungan sama sekali, Bu. Hari ini kamu beruntung. Tapi saya akan tetap cari bukti kalau kamu terlibat dengan kejadian ini. Halo? Assalamualaikum. Bang, abang di mana sekarang? Bang, abang kenapa sih bang harus mukul Pak Andre segala? Gara-gara abang Pak Andre harus masuk rumah sakit sekarang, dia lagi nggak sadarkan diri, bang. Bang, pokoknya Nisa nggak mau tahu. Abang harus serahin diri abang ke polisi sekarang juga. Kamu ngomong apaan sih, Nis? Kamu jangan asal nuduh orang sembarangan gitu dong. Abang aja gak ngerti kamu ngomong apaan. Apa sih? Kalaupun ada apa-apa, terus kenapa kamu selalu membelain laki-laki itu duluan? Kenapa? Suka kamu sama dia? Bang, Nisa nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Andre. Kamu gak usah ngelak lah, Nisa. Gak perlu kamu ngelak. Abang udah tahu dari mata kamu pertama kali ngeliat dia. Kamu suka sama dia. Hah? Bilang sekarang, ngaku. Kamu suka sama dia, Nisa. Terserah kamu suka sama dia apa enggak. Tapi asal kamu tahu abang selalu cinta sama kamu, ngerti gak? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Bang Rudo? Kenapa sih kamu gak mau ngelepasin aku, Bang? Masuk rumah sakit lagi, ya Allah. Bisa gak sih jangan nyuekin abang kita di depan malu, tau gak? Maaf. Saya tahu, ini bukan urusan saya. Tapi Anda juga gak bisa seperti ini. Lu tuh siapa? Bang, sabar, Bang. Udah, kamu gak usah ikut-ikut. Ini studio lukis saya. Untuk sementara waktu, ada baiknya kamu dan Dante tinggal di tempat ini. Saya bisa jamin keamanannya untuk kamu dan anak kamu. Pak Andre, maafin saya ya Pak Andre. Gara-gara saya Pak Andre jadi begini.
Saya benar-benar minta maaf ya, Pak. Mau apa kamu di sini? Keluar kamu! Kamu tahu dari siapa kalau Andre dirawat di sini? Bu, saya kesini cuma mau jenguk Pak Andre aja, Bu. Saya tahu dari karyawannya Pak Andre. Cukup! Andre nggak perlu dijenguk sama perempuan seperti kamu. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Atau saya panggil security untuk mengusir kamu. Keluar! Cepat keluar! Keluar kamu! Iya, Bu. Ada apa ini, Bu, Pak? Susan, mulai detik ini, jangan sampai ada satu orang pun masuk ke kamar anak saya. Kecuali kami berdua. Ingat itu. Terutama perempuan itu. Jangan sampai dia masuk ke sini. Iya, Bu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Sadar, nak. Alhamdulillah, aku diterima jadi sales di perusahaan properti. Mudah-mudahan kerjaanku yang ini lebih bisa mendatangkan banyak uang. Baiklah semuanya, sebelum kalian saya lepaskan ke alam dagang sana, sebelumnya CEO kita, Bapak Padli, akan memberikan kata sambutan sepatah kata, dua patah kata. Terima silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Aduh, jangan sampai papi ngeliat aku ada di sini. Kalau beneran sampai ketahuan, nanti Helmi sama Oma bisa tahu masalah sertifikat rumah yang udah aku gadein. Halo Helmi. Helmi, aku lagi ada urusan sebentar ya. Nanti aku telepon lagi. Bye. Ya Allah, aku mohon jangan sampai papi lihat aku. Oh, iya. Baiklah. Sepertinya semua yang harus kalian kerjakan tadi sudah disampaikan. Jadi saya hanya ingin memberitahu dan menekankan satu hal yang penting. Bahwa kita ini adalah satu keluarga. Jadi kita harus sama-sama saling membantu. Supaya kita semua sukses. Di sini ngomong soal keluarga, saling bantu. Tapi coba kalau dia tahu aku kerja kayak gini, pasti dia mikir aku bikin malu dan berusaha misahin aku dari Helmi. Lagian kenapa sih aku bisa kebetulan banget masuknya di perusahaan properti punya papi? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diri